Selamat datang di channel Lubang Horor. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Agar channel Lubang Horor ini terus semangat dan terus berkembang. Tanpa banyak basa-basi, ayo kita mulai ceritanya. Hiruk-pikuk Jakarta di malam hari sering menyisakan rasa lelah yang menusuk hingga ke tulang. Roni, seorang perantau muda yang baru saja pindah dari Surabaya demi karir barunya, mulai membangun rutinitas baru di kota yang tidak pernah benar-benar tidur itu. Di sela kepadatan jadwal dan tekanan pekerjaan, ia menemukan satu pelipur lara yang sederhana namun memikat. Sebuah warung soto pinggir jalan yang terletak tak jauh dari gang sempit tempat kosnya berada. Kedainya tidak besar, hanya sebuah tenda sederhana dengan beberapa bangku plastik kusam dan meja kayu lapuk yang diguyur cahaya redup lampu jalan. Namun aroma kuah soto yang menguar dari panci besar di sudut tenda begitu menggoda. Setiap malam, Roni berjalan kaki ke sana dengan langkah ringan, seolah-olah tubuhnya mengenali bahwa rasa nyaman sedang menantinya. Sang pemilik kedai, seorang wanita parubaya yang dikenal dengan nama Ibu Ida, selalu menyambut dengan senyum tulus. Wajahnya bersahaja, dengan kerutan yang dalam namun tidak menghapus kesan ramah. Ia menyendok kuah soto dengan tangan yang cekatan, menambahkan suiran ayam, taburan seledri, dan bawang goreng yang harum. Soto buatannya memiliki kuah kekuningan yang gurih. Hangatnya seakan memeluk perut yang kosong dan melembutkan hati yang penat. Setiap sendok yang masuk ke mulut seolah membawa kenangan akan masakan ibu di kampung halaman. Potongan daging ayamnya empuk, dan sambalnya punya sensasi pedas yang tidak menyiksa, namun membuat ketagihan. Roni begitu terpikat. Hingga malam demi malam ia kembali tanpa pernah absen, bahkan di malam hujan sekalipun. Kedai itu seperti oase kecil di tengah gurun kehidupan ibu kota. Meski hanya duduk diam menyantap soto dalam sunyi, tanpa televisi atau alunan musik, ada kenyamanan yang sulit dijelaskan. Ibu Ida tak banyak bicara, hanya senyum, menyajikan, lalu kembali berdiri di dekat panci uap yang terus mengepul. Dan begitulah, rutinitas itu menjadi bagian dari hidup Roni. Seolah tak lengkap malam tanpa semangkuk soto dari Ibu Ida. Ia tak peduli meski jalanan sekitar kedai tampak sepi, atau langit Jakarta kerap memayungi malam dengan awan berat. Di tenda kecil itu, Roni merasa pulang. Namun, dalam setiap rasa nikmat yang terlalu sempurna, barangkali tersembunyi sesuatu yang seharusnya tidak disentuh. Malam-malam berikutnya masih dilalui Roni dengan kebiasaan yang sama. Namun perlahan, rutinitas itu mulai berubah nadanya. Ia mulai menyadari hal-hal kecil yang sebelumnya luput dari perhatiannya. Kedai soto Ibu Ida, yang konon katanya legendaris, hampir selalu sepi. Setiap kali Roni datang, tak pernah ada pelanggan lain. Bangku-bangku plastik di sekitar tenda itu selalu kosong, seolah kedai itu hanya berdiri untuknya seorang. Padahal rasa sotonya luar biasa, layak masuk daftar kuliner viral jika saja ada yang menuliskannya. Roni sempat bertanya-tanya, tapi selalu menepis pikirannya sendiri dengan logika sederhana. Mungkin orang-orang belum tahu tempat ini. Mungkin hanya dia yang cukup beruntung menemukannya. Namun kejanggalan itu tak berhenti di situ. Beberapa malam, ia sempat mencium aroma samar yang mengganggu. Bukan dari sotonya, tapi dari udara di sekitar tenda. Wangi melati yang halus namun menusuk, seperti bunga tabur yang baru diletakkan di atas tanah basah. Aroma itu muncul secara acak. Biasanya saat Ibu Ida tengah menuangkan kuah ke dalam mangkuk atau saat Roni sedang menikmati suapan pertama. Kadang wangi itu cepat lenyap. Kadang terasa semakin pekat hingga membuat bulu kuduknya berdiri. Suatu malam, ia memperhatikan Ibu Ida lebih saksama. Di balik senyumnya yang masih sama hangat, ada sesuatu yang terasa tidak pada tempatnya. Matanya tampak lebih cekung. Bola matanya seperti redup diterpa bayangan kelam. Saat ia bergerak, langkahnya terdengar berat, hampir seperti menyeret kaki. Yang paling mengganggu adalah suara batuknya, serak, dalam,
seperti berasal dari tenggorokan yang sudah kering dan pecah-pecah. Suara itu muncul sesekali, namun semakin sering terdengar, terutama saat malam sudah larut. Roni mencoba untuk tidak berpikir macam-macam. Ia menenangkan diri dengan mengira Ibu Ida mungkin sedang flu atau kelelahan. Namun suara batuk itu terasa janggal, bukan seperti batuk manusia biasa. Ada kesan patah, seperti suara dari tenggorokan yang tak lagi lentur. Suatu malam, saat sedang mengaduk sotonya, Roni sempat melihat sesuatu dari ekor matanya. Bayangan hitam sekilas berdiri di belakang Ibu Ida, tinggi, tak berbentuk jelas, dan menghilang secepat kedip mata. Ia refleks menoleh, namun hanya mendapati asap kuah yang mengepul. Takut, tapi belum cukup untuk membuatnya berhenti. Roni tetap datang ke sana, entah karena rasa lapar, kebiasaan, atau karena bagian dari dirinya telah menjadi candu pada soto itu. Ada sesuatu dalam rasanya yang selalu membuatnya ingin kembali, meskipun dalam hatinya, perasaan tidak nyaman mulai tumbuh seperti jamur di tempat lembab. Di kos, ia mulai sering terbangun di tengah malam, dengan aroma melati yang entah bagaimana masuk ke kamarnya. Beberapa kali ia merasa ada suara mangkuk yang digeser di meja, padahal tak ada satupun alat makan di sana. Sekali waktu, ia mendengar suara batuk serak itu, bukan di luar, tapi seolah berasal dari balik dinding tipis kamarnya. Dan untuk pertama kalinya sejak datang ke Jakarta, Roni mulai merasa takut pada malam. Hujan gerimis turun perlahan saat malam ke-30 tiba. Roni melangkah keluar dari gang kosannya, dengan perut yang mulai memanggil soto hangat yang selama ini setia menemaninya. Udara dingin menusuk kulit. Jalanan basah memantulkan lampu kendaraan yang melintas. Saat mendekati tenda Ibu Ida, ada sesuatu yang langsung terasa berbeda. Kedai soto itu tidak ada. Tempat yang setiap malam selalu terbuka dengan penerangan temaram dari lampu Petromax, kini hanya menyisakan tanah kosong dan bekas tapak kaki di lumpur yang cepat mengering. Tidak ada kursi, tidak ada meja, tak ada tanda-tanda bekas tenda atau kompor. Seolah kedai itu menguap dari permukaan bumi. Roni berdiri lama di sana, kebingungan. Jantungnya berdetak lebih cepat, bukan hanya karena lapar yang tak terpuaskan, tetapi juga karena rasa aneh yang perlahan menjalar dari tengkuk ke punggung. Ia menoleh ke arah warung rokok kecil yang berdiri di seberang tempat kedai biasanya berada. Pemilik warung rokok, seorang pria tua berkacamata dengan wajah tirus dan suara serak karena bertahun-tahun merokok kretek, sedang duduk sendirian sambil memutar koran lusuh di pangkuannya. Roni menghampiri dengan langkah ragu, lalu menyapa pelan dan bertanya, "Kemana Ibu Ida? Kenapa malam ini tidak buka?" Wajah si pemilik warung langsung berubah. Matanya yang tadi setengah tertutup kini terbuka penuh, menatap Roni dengan tatapan seolah tak percaya. Dengan suara pelan, nyaris berbisik, pria tua itu menjawab, dan kata-katanya membuat perut Roni mual. "Ibu Ida sudah meninggal 3 hari yang lalu." Meninggal di dalam tendanya sendiri karena penyakit yang tak kunjung sembuh. Katanya batuk berdarah yang parah. Malam itu, seorang pedagang lain menemukannya tergeletak di lantai tenda, dengan mangkuk soto yang masih mengepul di dekat tubuhnya. Roni terdiam, mulutnya kering. Ia bertanya sekali lagi, dengan nada penuh ketidakpercayaan. Namun si pemilik warung hanya menghela napas dan menunjuk arah, ke jalan kecil menuju pemakaman umum kampung di belakang kompleks ruko tua. Roni berjalan pelan mengikuti arah yang ditunjukkan. Langkahnya berat dan gemetar. Pemakaman itu sepi, hanya diterangi cahaya bulan yang tertutup awan tipis. Di antara barisan batu nisan yang kusam, matanya menangkap satu nisan yang masih bersih. Tanahnya masih merah dan belum padat. Di sana tertulis jelas, Ida Rahayu, 1967-2025. Keikhlasan adalah jalan menuju keabadian. Udara terasa berhenti mengalir. Roni mundur setapak. Keringat dingin membanjiri pelipisnya. Jika Ibu Ida sudah meninggal 3 hari lalu siapa yang selama ini menyajikan soto kepadanya setiap malam? Kilasan aneh mulai memenuhi pikirannya.
batuk serak itu, mata cekung yang redup, bau melati yang tiba-tiba muncul, dan bayangan hitam di balik tubuh wanita itu. Momen-momen yang dulu dianggap sepele kini membentuk kepingan-kepingan mengerikan dalam kepalanya. Bukan hanya rasa takut yang merayapi dirinya malam itu, tapi juga kenyataan bahwa selama ini ia mungkin telah menyantap sesuatu yang bukan dari dunia ini. Sesuatu yang dibawa dari alam yang tak seharusnya terhubung. Dan lebih buruknya lagi, ia sadar, mungkin, hubungan itu belum selesai. Langkah Roni kembali ke kos malam itu seperti berjalan di dasar sumur gelap yang tak berujung. Udara dingin merayap masuk lewat pori-pori bajunya, namun yang membuat tubuhnya menggigil bukan hawa malam, melainkan bayangan yang terus mengintai di benaknya. Ia merasa perutnya masih menyisakan sisa kuah soto hangat, tapi kini kehangatan itu berubah menjadi kekelaman yang menghimpit dada. Sesampainya di kamar, ia langsung mengunci pintu dan jendela. Lampu dinyalakan terang, dan televisi dibiarkan menyala agar suara-suara kehidupan bisa mengusir bisikan-bisikan dari pemakaman yang menempel di telinganya. Namun, malam itu terasa terlalu panjang. Detik-detik berjalan lambat, dan rasa kantuk menjauh entah kemana. Di antara pikiran yang kacau, Roni menatap mangkuk kosong yang masih ada di meja kecil kamarnya, bekas makan soto 2 malam lalu. Ia belum sempat mencucinya, tapi kini mangkuk itu tampak berbeda. Di dasar mangkuk terlihat noda hitam samar, seperti bekas cairan kental berwarna kehitaman yang tidak biasa. Ia mendekat untuk mencium, namun bau yang menyengat langsung memukul wajahnya. Perpaduan amis darah, tanah basah, dan melati busuk. Roni menjatuhkan mangkuk itu secara refleks. Pecahannya berhamburan di lantai. Seketika hawa kamar berubah. Lampu yang tadinya terang mulai meredup, dan udara mengental dengan bau yang sama. Dari arah jendela, terdengar suara gesekan, seolah ada sesuatu yang merayap di dinding luar. Lalu, datang ketukan, seperti kuku yang mengetuk kayu dengan ragu. Roni menahan napas. Ia tak berani bergerak, tapi ketukan itu datang lagi. Kali ini dari arah pintu. Dengan langkah gemetar, ia mendekat ke tirai kecil di jendela samping pintu. Mengintip dari celah sempit, ia melihat sesuatu yang membuat lututnya nyaris lemas. Sesosok bayangan berdiri mematung di depan pintu kosnya. Tubuh itu terlihat seperti wanita mengenakan baju panjang lusuh. Rambutnya terurai dan tertunduk, seolah menunggu atau mengawasi. Hanya satu hal yang paling mencolok. Bunga melati segar berserakan di bawah kakinya. Padahal, di sekitar lingkungan itu, tidak ada pohon melati, dan tak seorang pun yang menanamnya. Roni memejamkan mata. Napasnya tertahan, seperti paru-parunya ditekuk dari dalam. Saat ia membuka mata kembali, bayangan itu menghilang. Namun, keheningan tak berarti keamanan. Di dalam kamar, aroma melati semakin pekat, seolah sosok yang tadi tidak pergi menjauh, melainkan telah masuk. Roni tidak tidur malam itu, dan ketika pagi menjelang, tubuhnya seperti kehilangan tenaga. Tapi yang lebih menakutkan adalah kenyataan. Spray tempat tidurnya basah di bagian ujung, seolah ada kaki berlumpur yang berdiri di sana semalaman. Sejak malam itu, hidup Roni tak lagi sama. Pagi terasa seperti hukuman atas malam yang panjang, dan malam menjadi siksaan tak berujung. Ia menjalani hari dengan tubuh seperti dibebani karung batu. Matanya sembab dan kosong, pikirannya limbung. Di kantor, rekan-rekannya mulai melirik dengan tatapan khawatir. Roni lebih sering diam, pandangannya kosong menatap layar monitor. Beberapa kali ia seperti mendengar suara batuk serak Ibu Ida, seolah berasal dari sudut ruangan yang tak terlihat. Aroma melati samar-samar menyeruak dari berkas-berkas kertas di mejanya. Bahkan kopi yang ia minum terasa anyir seperti kuah basi yang pernah ia cicipi dalam mimpinya. Kembali ke kos menjadi ketakutan tersendiri. Tapi malam itu, ia terlalu lelah untuk melawan. Langkahnya gontai memasuki lorong sempit menuju kamarnya. Daun pintu kamar diketuk angin, terbuka sedikit.
Padahal ia yakin menguncinya rapat tadi pagi. Saat masuk, udara dalam kamar terasa lembab dan berat. Kain gorden bergoyang padahal jendela tertutup rapat. Di meja kecilnya, sesuatu menarik perhatiannya, semangkuk soto. Di atasnya, taburan seledri dan bawang goreng tersusun rapi. Tapi Roni tahu betul, ia tidak pernah membeli soto malam itu. Bahkan sudah seminggu ia tak berani mendekati warung itu lagi. Tangan Roni gemetar saat perlahan mendekati mangkuk. Aroma kuahnya kuat, menggoda lalu menyengat. Ada sesuatu dalam uap itu, seperti aroma tanah kuburan yang basah bercampur wangi bunga melati yang membusuk. Ia melihat lebih dekat, dan matanya membelalak. Di dasar mangkuk, terendam potongan kuku manusia, lembek dan pucat keabu-abuan. Tubuhnya mundur cepat dan menabrak kursi di belakang. Tapi sebelum bisa mengatur napas, lampu kamar berkedip, lalu padam. Dalam kegelapan itu, Roni mendengar suara yang selama ini ia kira hanya ingatan samar. Batuk serak, berat, seperti tenggorokan yang penuh lendir dan tanah. Disusul suara sendok beradu dengan mangkuk, berulang kali, perlahan namun pasti. Lalu bisikan, bukan bahasa yang dimengerti, tapi nada lirihnya menusuk langsung ke dalam dada. Lirih, menggoda, seolah memanggilnya untuk kembali duduk dan makan. Roni merangkak ke bawah meja, tubuhnya menggigil. Tapi suara itu terus mendekat. Langkah kaki pelan menyeret lantai, lalu berhenti tepat di depan meja. Saat ia memberanikan diri mengintip, sepasang kaki pucat berdiri di sana. Kuku-kukunya panjang dan kebiruan. Di sela jemarinya, bunga melati jatuh satu persatu, seperti tetesan air mata dari alam kematian. Roni menutup wajahnya dengan kedua tangan, berharap semuanya lenyap. Tapi tubuhnya terasa ditarik dari dalam, perutnya mual, kepalanya berputar, seolah bagian dari dirinya sedang disedot keluar. Teror itu tidak hanya datang dari luar, tapi mulai merasuk ke dalam. Dan yang paling mengerikan, di dinding kamar, kini terukir tulisan samar yang sepertinya digores dengan darah. Masih lapar. Roni tak bisa lagi membedakan antara mimpi dan kenyataan. Pagi harinya, ia terbangun dalam kondisi basah oleh keringat dingin, dan semangkuk soto yang semalam ada di meja kini lenyap tanpa jejak. Tapi bekasnya ada. Aroma melati pekat masih melekat di udara, dan di lantai dekat tempat ia jatuh, sebuah helai rambut putih panjang tergolek seperti tanda bahwa malam itu bukan mimpi. Didorong rasa takut dan keinginan untuk mengetahui kebenaran, Roni mulai menyelidiki masa lalu Ibu Ida. Ia kembali mendatangi warung rokok di dekat bekas kedai soto. Pemiliknya, pria tua dengan tatapan kosong, akhirnya berbicara lebih dari sekadar ucapan singkat. Dengan suara berat dan pelan, ia menyebutkan nama desa asal Ibu Ida, sebuah tempat terpencil di pinggir Kabupaten Serang, Banten. Orang-orang dulu bilang, sotonya enak bukan karena bumbu tapi karena tumbal. Gumam si pemilik warung, sebelum beranjak masuk ke dalam dan tak muncul lagi. Roni merasa harus menemukan bukti yang lebih jelas. Ia menyisir internet, menggali berita-berita lokal, hingga akhirnya menemukan sebuah artikel tua dari tahun 2002. Wanita penjual soto ditemukan meninggal dalam kondisi membusuk di kedainya. Warga curiga adanya praktik santet. Dalam artikel itu disebutkan nama lengkap, Ida Rukmini binti Sarwan, dengan foto yang mirip sosok yang melayani Roni malam-malam sebelumnya. Disebutkan pula bahwa Ibu Ida pernah datang ke seorang dukun untuk mengikat rasa dalam resep sotonya, agar tak terlupakan dan selalu membuat pelanggan kembali. Tapi perjanjian itu ternyata mengikat lebih dari sekadar cita rasa. Setiap mangkuk yang laku, katanya, akan memperpanjang kehidupan si penjual. Beberapa saksi dalam berita juga menyebutkan bahwa setelah meninggal, beberapa pelanggan mengaku masih dilayani oleh Ibu Ida selama beberapa hari, seolah ia belum meninggal. Tapi kejadian itu mereda karena warung akhirnya ditutup paksa oleh warga, dan jasadnya dikubur di pemakaman umum setempat. Apa yang lebih mengerikan, Roni juga menemukan kesaksian dari mantan pelanggan setia,
seorang pria bernama Hasan yang mengaku pernah kecanduan soto Ibu Ida hingga jatuh sakit, merasa dirinya dihisap habis secara perlahan. Dalam video pendek di blog pribadinya, Hasan berkata, "Kalau kamu makan terus, kamu akan menjadi bagian dari kedai itu. Lama-lama, kau bukan lagi dirimu." Roni menyadari satu hal mengerikan. Setiap kali ia makan soto itu, rasa lapar justru semakin menjadi, seolah-olah tubuhnya bukan sedang diberi makan, tapi dijadikan persembahan. Ia telah menjadi bagian dari ritual tak kasat mata, dan belum terlambat untuk menarik diri. Namun waktu semakin menipis. Tanda-tandanya semakin nyata. Bayang-bayang di cermin yang bukan dirinya. Suara sendok beradu dari dalam lemari. Dan bisikan yang kini bahkan terdengar saat matahari masih tinggi. Jika ia ingin lepas, Roni harus mencari bantuan dari seseorang yang bisa menghadapi dunia yang tak terlihat. Seseorang yang paham betul bahwa tak semua resep diwariskan oleh nenek. Sebagian berasal dari neraka. Setelah membaca semua informasi yang ia temukan, Roni memutuskan untuk mencari pertolongan. Ia teringat pada seorang paranormal tua yang pernah menangani kasus mistis di kampungnya dulu, Mbah Sarwo, seorang dukun sepuh yang dikenal menangani urusan makhluk yang masih berjualan walau sudah dikubur. Perjalanan ke rumah Mbah Sarwo di pelosok desa memakan waktu 3 jam. Rumahnya kecil, berhalaman dipenuhi daun kering dan bau dupa yang menyengat. Saat Roni tiba, Mbah Sarwo seolah sudah menunggunya. Tanpa banyak tanya, ia berkata, "Kau sudah makan dari mangkuk kematian. Itu bukan soto biasa, itu mangkuk tumbal." Mbah Sarwo menjelaskan bahwa roh Ibu Ida tak pernah benar-benar pergi. Perjanjiannya dengan entitas gaib membuat arwahnya terikat pada resep soto tersebut. Setiap orang yang makan dan ketagihan, jiwanya perlahan dipinjamkan untuk memperkuat eksistensi arwahnya. Ketika jumlah pemakan mencapai 7 orang, maka kedai itu akan benar-benar terbuka kembali, tidak hanya untuk yang masih hidup. Roni ternyata adalah pelanggan ke-6. 1 orang lagi, dan pintu antara dunia nyata dan gaib akan terbuka permanen, menjadikan kedai itu warung kematian yang bisa muncul di mana saja, kapan saja. Kau harus kembali malam ini, tapi jangan makan apapun yang dia sodorkan. Duduk dan tunggu sampai dia marah. Ketika dia menampakkan wajah aslinya, "Pecahkan ini," ujar Mbah Sarwo sambil memberikan sebuah kendi tanah liat berisi air bunga 7 rupa dan paku keramat yang telah dibacakan doa pemutus ikatan. Malam itu, Roni kembali ke tempat di mana ia pertama kali melihat kedai soto. Hatinya gemetar. Dan seperti malam-malam sebelumnya, warung itu muncul lagi, utuh dan hangat. Ibu Ida menyambutnya, tersenyum lembut. "Ah, Mas Roni datang lagi ya? Masih suka soto saya?" Namun malam ini, Roni hanya duduk, tak menjawab. Ia hanya menatap ke dalam mangkuk yang disodorkan, dan kali ini, ia melihatnya jelas. Potongan kecil bukan daging ayam biasa, tapi serpihan hitam seperti kuku manusia. Kuahnya sesekali beriak sendiri, seolah ada sesuatu yang hidup di dalamnya. Ibu Ida perlahan kehilangan senyumnya. Wajahnya mulai berubah. Mata yang awalnya hangat kini legam. Kulitnya mengelupas seperti kertas terbakar. Suaranya menjadi parau. "Kenapa kau tak mau makan, Roni?" Angin berputar di dalam kedai. Warung itu bergetar, dan para pelanggan lain yang tadinya diam kini berdiri, menatapnya. Mata mereka kosong, kulit pucat, mulut belepotan kuah soto. Mereka bukan manusia. Mereka jiwa-jiwa yang sudah dimakan. Roni menahan ketakutan, lalu memecahkan kendi pemberian Mbah Sarwo ke tanah. Air suci muncrat, mengenai kaki Ibu Ida. Ia menjerit, telinganya memanjang, lidah menjulur keluar sejauh bahu. Tubuhnya membusuk dengan cepat. Warung itu terbakar dengan api yang tak panas. Api gaib yang menyerap semua cahaya. Para pelanggan menghilang satu persatu, meninggalkan bau anyir dan kegelapan mencekam. Roni jatuh pingsan di tanah lapang. Roni terbangun di pagi hari, tepat di tempat ia terakhir berdiri semalam,
tanah lapang di pinggir jalan. Tak ada warung, tak ada sisa bakaran. Hanya tanah berembun dan rumput yang tercabik-cabik seperti bekas seretan. Namun ada satu hal yang tersisa, bau kuah soto yang menguar dari bajunya, tajam dan menyengat. Ia mencoba melupakannya. Pulang ke rumah, membersihkan diri, bahkan membakar pakaian yang ia kenakan malam itu. Tapi bau itu tetap menempel di inderanya. Seolah tak berasal dari benda, tapi dari ingatan. Seminggu berlalu, Roni merasa lebih tenang. Ia mulai percaya bahwa Ibu Ida dan warung gaib itu telah benar-benar musnah. Namun, pada suatu pagi yang kelabu, ia melihat berita lokal di ponselnya. Warung soto viral di daerah lereng Merapi, menghilang setiap pagi, tapi selalu ramai saat malam. Matanya membelalak. Ia membuka berita itu dan melihat foto seseorang berdiri di depan warung soto. Bukan Ibu Ida, tapi sosok perempuan lain, muda, dengan senyum yang sama manisnya. Wajahnya sekilas mirip. Lebih mengerikan lagi, ada satu foto pelanggan yang diambil secara tak sengaja oleh wartawan. Wajahnya sebagian tertutup asap kuah, tapi Roni mengenali senyum itu, senyumnya sendiri. Ia mencoba menelpon wartawan yang menulis berita itu, tapi nomor tidak terdaftar. Bahkan saat ia mencarinya lewat internet, tautan berita tersebut menghilang dalam hitungan menit. Roni menyadari sesuatu. Ia memang tidak memakan sotonya malam itu, tapi ia sudah pernah makan sebelumnya, dan itu cukup untuk mengikat sepotong jiwanya dalam perjanjian gaib warung tersebut. Ketika warung terbakar, entitas itu tidak mati, hanya berpindah tubuh, mencari pelayan baru, dan membawa jiwa-jiwa lama bersamanya. Dan sekarang, dia, Roni, tanpa sadar telah menjadi bagian dari warung itu. Dalam mimpinya, ia sering melihat dirinya menyajikan mangkuk-mangkuk panas pada orang-orang asing. Ia tersenyum ramah, mengajak duduk, menawarkan sambal buatan sendiri. Dan di akhir mimpi itu, satu kalimat selalu terdengar dari mulutnya sendiri. "Sotonya enak kok, Mas, cobain aja dulu." Demikianlah kisah kali ini. Terima kasih telah meluangkan waktu dan perhatian untuk mendengarkan hingga akhir cerita. Langganan soto di pinggir jalan, baru sadar pemiliknya sudah dikubur. Semoga kisah ini tidak hanya memberi ketegangan, tetapi juga membuka ruang perenungan di balik setiap misteri yang tersimpan dalam kehidupan sehari-hari. Cerita ini mengingatkan kita bahwa tidak semua yang terlihat biasa itu benar-benar wajar. Terkadang, di balik kelezatan, keramahan, atau kenyamanan yang kita rasakan, tersimpan sesuatu yang tak kasat mata. Jangan pernah remehkan naluri dan rasa curiga yang timbul, karena mungkin itu adalah bentuk peringatan. Dan yang terpenting, berhati-hatilah dengan apa yang kita konsumsi, bukan hanya makanan, tapi juga pilihan dan keputusan dalam hidup. Segala kenikmatan yang instan bisa saja membawa konsekuensi tak terlihat. Sebab pada akhirnya, setiap perjanjian, baik yang nyata maupun yang tersembunyi, pasti menuntut balasan. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Tetap waspada, dan jangan pernah anggap enteng senyum yang datang dari kegelapan.